Itu surat untuk tes DNA Mirsa dan Akira. Kecemasan melanda keluarga Pak Pramana begitu kabar mengejutkan datang. Radit dan Karina tampak benar-benar panik setelah mendengar bahwa Mirsa bertekad untuk melakukan tes DNA demi membuktikan kebenaran tentang Akira. Suasana di rumah mendadak mencekam. Wajah-wajah tegang terlihat di ruang keluarga besar itu. Karina berjalan mondar-mandir, tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Ia tahu jika hasil tes itu keluar, semua kebohongan yang selama ini mereka pertahankan akan hancur. Sementara Radit duduk dengan wajah pucat, mencoba berpikir keras bagaimana caranya menghentikan langkah Mirsa. Ia sadar, tes DNA itu akan membuka semua rahasia yang telah lama ia sembunyikan, termasuk makam palsu yang dibuat untuk mengelabui Mirsa dulu. Pak Pramana yang mendengar kegaduhan itu ikut cemas. Ia mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara Radit, Karina, dan Mirsa. Nurma, ibu Radit, berusaha menenangkan semua orang. Namun dalam hatinya sendiri ia juga diliputi kekhawatiran. Jika rahasia besar itu terbongkar, reputasi keluarga mereka bisa hancur total. Radit dan Karina mulai saling menyalahkan. Radit khawatir Mirsa sudah bekerja sama dengan Reza untuk mempercepat tes DNA tersebut. Ia sadar, jika bukti ilmiah keluar, tidak ada lagi cara untuk berbohong. Karina semakin tertekan, takut kehilangan Akira yang selama ini ia rawat dan anggap sebagai anak kandungnya sendiri. Malam itu rumah keluarga Pak Pramana benar-benar terasa sesak oleh ketegangan. Setiap orang dibayangi ketakutan yang sama. Kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan, kini perlahan-lahan mendekat. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, karena Mirsa telah bulat tekad untuk menyingkap semuanya. Ketegangan di rumah keluarga Pak Pramana semakin memuncak. Setelah mengetahui bahwa Mirsa benar-benar akan melakukan tes DNA dengan Akira, Karina tak sanggup lagi menahan tekanan batin yang begitu berat. Rasa takut, cemas, dan panik bercampur menjadi satu di pikirannya. Ia terus membayangkan bagaimana jika hasil tes itu membuktikan bahwa Akira memang anak kandung Mirsa. Artinya, seluruh kebohongan yang mereka bangun selama ini akan runtuh seketika. Suasana rumah berubah mencekam. Radit mencoba menenangkan Karina, namun justru kata-katanya semakin membuat Karina gelisah. Karina menatap wajah Radit dengan mata penuh air, antara marah dan putus asa. Ia merasa semua ini terjadi karena kebohongan yang dibuat Radit sendiri. Nurma yang melihat kondisi menantunya juga mulai panik, mencoba memegang tangan Karina agar tenang, tapi Karina tampak kehilangan kendali atas emosinya. Dalam kepanikan itu, Karina tiba-tiba merasa tubuhnya lemas. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, dan sebelum sempat ditahan oleh Radit, tubuhnya jatuh tak berdaya ke lantai ruang tamu. Suasana seketika berubah panik. Nurma berteriak memanggil bantuan, sementara Radit langsung mengangkat tubuh Karina ke sofa sambil memanggil nama istrinya dengan suara gemetar. Pak Pramana yang baru turun dari lantai atas segera menghampiri dengan wajah tegang. Semua orang berlarian mencari air dan mencoba menyadarkan Karina. Namun, Karina sama sekali tak bergerak. Ia benar-benar pingsan karena tekanan mental yang begitu besar. Dalam keheningan yang mencekam itu, Radit hanya bisa menunduk penuh rasa bersalah. Ia sadar, semua kekacauan ini berawal dari kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Kini, satu persatu akibatnya mulai datang, dan Karina menjadi orang pertama yang harus menanggung dampaknya. Ketegangan di rumah Pak Pramana tidak hanya berhenti pada kepanikan karena Karina pingsan. Di balik kekacauan itu, muncul niat tersembunyi yang lebih gelap. Pak Pramana, yang selama ini dikenal tenang dan berwibawa, mulai menunjukkan sisi liciknya.
Ia sadar jika hasil tes DNA benar-benar dilakukan dan terbukti bahwa Akira adalah anak kandung Mirsa, maka seluruh rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan akan terbongkar. Nama baik keluarga, reputasi perusahaan, hingga hubungan dengan Nurma dan Radit bisa hancur seketika. Dalam keheningan setelah Karina dibawa ke kamar untuk dirawat, Pramana berdiri di balkon rumah dengan wajah tegang dan mata tajam penuh perhitungan. Ia mulai memikirkan cara agar tes DNA itu tidak berjalan sesuai rencana. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk mempertahankan kendali adalah dengan menyabotase hasil tes DNA sebelum sampai ke tangan Mirsa. Sementara itu, Mirsa dan Reza di tempat lain tengah bersiap melakukan tes DNA dengan penuh harapan. Sama Mirsa dan Reza di ruang tamu, masih terbayang momen pelukan tulus yang baru saja terjadi. Wajahnya yang semula keras dan tegas, kini mulai melunak. Ia memperhatikan keduanya dengan tatapan lembut. Ada rasa bangga, haru, dan mungkin sedikit kelegaan. Selama ini, Bu Desi selalu bersikap protektif terhadap Mirsa. Ia takut anaknya kembali terluka, apalagi setelah tahu betapa berat penderitaan yang Mirsa alami karena kehilangan anak kandungnya, Akira. Namun, setelah melihat ketulusan Reza yang selalu ada untuk membantu Mirsa tanpa pamrih, menemani di saat terpuruk, melindungi dari ancaman keluarga Radit, dan terus mendorong Mirsa agar kuat, Bu Desi mulai melihat sisi lain dari pria itu. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, Bu Desi akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa selama ini, ia hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Ia mengakui bahwa Reza telah membuktikan ketulusan dan kesetiaannya, sesuatu yang sulit ditemukan di tengah badai masalah seperti yang mereka alami. Ia pun menatap Mirsa, lalu beralih ke Reza dengan senyum kecil yang penuh arti. Suasana hening sejenak, sebelum akhirnya Bu Desi berkata bahwa ia tidak akan lagi menghalangi kedekatan mereka. Ia percaya, jika memang Reza bisa menjaga Mirsa dan membuatnya bahagia, maka ia merestui hubungan itu.